Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Susanti, saya dari Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat ini saya berada di semester 7 dan saya Stambuk 2017. Ini adalah orasi, obrolan menginspirasi. Boleh tahu nggak Kak, kenapa Kakak memilih jurusan itu? Kenapa saya memilih jurusan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini? Karena saya cinta dengan anak-anak. Kebetulan saya seorang guru PAUD yang saat ini sudah beranjak ke 15 tahun. Jadi dengan kecintaan saya ini, inilah menginspirasi saya untuk menjadi mahasiswa yang terbaik dan tentunya untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Sehingga saya masuk PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Menurut Kakak, ikut serta dalam organisasi itu penting atau enggak sih? Terus alasannya apa gitu? Menurut saya, mengikuti organisasi itu sangat penting. Karena di sana saya belajar banyak banget. Kebetulan saya pernah diberikan amanah menjadi ketua himpunan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, tentunya di Prodi PIAUD. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena di organisasi ini kita diajari gimana disiplin, gimana kita bertanggung jawab, dan kita juga diajari gimana menjadi pemimpin yang tentunya sangat arif dan bijaksana. Boleh tahu nggak Kak, organisasi apa yang pernah Kakak ikutin? Baik, saya pernah mengikuti organisasi PPI, Perkumpulan Penyiar Indonesia, karena background saya adalah seorang penyiar. Dan tentunya kedua, saya masuk ke Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya ditantang lagi untuk menjadi ketua himpunan. Dan ini sangat menginspirasi saya dan saya terus semangat. Dan inilah menjadikan saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dengar-dengarnya Kak, Kakak kan suka mendongeng nih. Hal apa yang membuat Kakak suka dalam hal mendongeng itu? Kenapa saya suka mendongeng? Awalnya tentunya ini dari background saya yang seorang guru. Di mana saya menemukan kesulitan-kesulitan nih bagi anak-anak untuk pemahaman bahasa mereka. Nah, di sini saya mulai aktif membaca, mulai suka membaca, dan saya mengaplikasikannya itu dengan bercerita. Nah, di sini ternyata mereka suka, dan apa yang saya sampaikan kepada mereka itu tersampaikan, dan alhamdulillah mengubah karakter-karakter anak tentunya di lingkungan sekolah saya, dan harapan saya untuk Indonesia. Boleh nggak Kak ceritain sedikit tentang prestasi-prestasi Kakak? Baik, prestasi yang pernah saya raih tentunya untuk sekarang ini yang lagi saya geluti, yaitu dunia berkisah, berdongeng. Untuk awal banget, saya pernah juara 1, tentunya mewakili Universitas Pembangunan Pancabudi tingkat mahasiswa di Universitas Negeri Medan, tentunya di jurusan PAUD. Dan tahun keduanya, saya mencoba lagi, dan alhamdulillah itu di tahun 2019 PIAUD Unpad kembali meraih juara 1 tentunya untuk tingkat mahasiswa cerita berkisah. Dan yang ketiga, saya mencoba lagi di Universitas Sumatera Utara. Tentunya saya di sana ditantang untuk bercerita tetapi dengan memakai bahasa Melayu. Dan alhamdulillah kembali lagi Universitas Pancabudi diberi kepercayaan untuk meraih juara 1 lagi untuk tingkat mahasiswa. Dan tentunya saya pernah menjadi juara harapan untuk berkisah Islam di Museum Al-Quran Indonesia di Sumatera Utara. Dan tentunya yang ketiga, saya mencoba lagi untuk tingkat nasional. Nah, alhamdulillah kembali lagi dipercaya untuk menjadi juara 1 tingkat nasional mewakili mahasiswa Pancabudi. Tentunya itu lomba yang diadakan di Palembang. Dan tentunya berikutnya lagi kembali menjadi juara 1 di perlombaan tingkat nasional tentunya untuk PPS Indonesia. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa PIAUD seluruh Indonesia, di mana pesertanya itu ada 600 orang, dan alhamdulillah Pancabudi kembali dipercaya untuk menjadi juara 1 tingkat nasional. Motivasi hidup Kakak itu apa sih? Bagi saya motivasi saya itu sederhana, belajar terus, itu aja. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa yang menginspirasi dan menjadi peran penting di kehidupan Kakak? Yang menginspirasi saya tentunya kedua orang tua saya. Mereka yang terus memotivasi saya sampai saat ini. Tentunya kalau dilihat umur ya, tentunya
udah kayaknya nggak mungkin lagi. Tapi karena mereka terus memotivasi saya, dan ini yang membuat saya semangat terus belajar dan belajar, dan tujuan hidup saya membentuk karakter anak-anak usia dini, anak Indonesia. Sukses di mata kakak itu apa sih? Sukses di mata saya tentunya sukses tentang agama, karakter, dan yang terakhir dunia. Ada tidak mimpi kakak yang belum tercapai hingga saat ini? Mimpi saya yang belum tercapai untuk saat ini, saya ingin mendalami lagi dunia berkisah, dan tentunya mendalami lagi dunia pendidikan anak-anak Indonesia. Insya Allah mimpi saya untuk saat ini, saya ingin melanjutkan S2, tentunya di pendidikan Islam anak usia dini. Semua orang adalah agent of change. Kalau dikasih kesempatan, kira-kira apa yang mau kakak lakukan untuk Pancabudi? Kalau saya dikasih kesempatan untuk Pancabudi, saya ingin menjadi dosen di Piawut Universitas Pancabudi. Kenapa? Karena saya ingin mengaplikasikan skill saya untuk mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa Piawut Pancabudi. Karena dengan setitik kebaikan, setitik ilmu yang saya berikan, saya berharap bisa mengubah karakter anak-anak Indonesia yang dimulai dari gurunya. Apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman yang punya bakat dalam suatu hal tapi takut untuk menunjukkannya gitu? Yang ini saya sampaikan kepada teman-teman, satu, percaya diri. Menang, kalah, itu belakangan. Yang pasti percaya diri, yakin sama diri sendiri. Jadi jangan pernah lelah untuk bermimpi, terus belajar, dan tunjukkan bahwa kamu bisa. Baik, saya akan memberikan sedikit cerita supaya menginspirasi buat seluruh mahasiswa-mahasiswa Pancabudi, khususnya Piawut. Simple. Apa yang saya utarakan, percaya diri. Contohnya, ini adalah contoh sedikit bercerita yang tentunya kisah ini yang membawakan Pancabudi menang juara 1 lomba berkisah di PPS Indonesia. Kisah siapa? Kisah Nabi Nuh. Pada zaman dahulu, saat Nabi Idris telah meninggal dunia, Allah mengutus Nabi yang bernama Nabi Nuh. Pagi itu, matahari bersinar sangat cerah. Nah, Nabi Nuh bertemu dengan seorang nenek. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ada apa, Nuh? Nah, saat itu Nabi Nuh mengajak nenek tersebut untuk menyembah Allah dan tidak lagi menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Nah, itu dia ya. Mudah-mudahan semuanya bisa percaya diri dan terus mau belajar. Untuk sahabat Unpad, jangan pernah untuk lelah mau belajar. Yakin sama dirimu sendiri dan terus berusaha. Saya Juli Susanti, ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi.